Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih bersama karduk.com. Pada video kali ini kami akan menyampaikan kabar gembira untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K, yaitu Forum ASN P3K punya 3 agenda besar. Fokus poin akhir. Untuk mengetahui lebih jelasnya silahkan simak video ini sampai selesai. Tapi sebelum kami lanjutkan, bagi rekan-rekan yang baru menemukan channel ini, tekan like dan subscribe-nya, dan juga tekan lonceng notifikasinya supaya nanti bisa mengetahui informasi terbaru terkait dengan seleksi P3K dan pengangkatan tenaga honorer menjadi ASN tahun 2024-2025. Sekarang mari kita simak dan cermati pernyataan yang ada di video ini supaya nanti tidak gagal paham. Forum ASN P3K belakangan ini mulai muncul di permukaan. Walaupun berbeda forum, tetapi visi misinya rada mirip. Ketua ASN P3K Kabupaten Boyolali, Ahmad Saifuddin, mengungkapkan munculnya forum-forum tersebut karena termotivasi untuk mendapatkan persamaan hak dengan PNS. Banyak honorer yang setelah diangkat menjadi ASN P3K merasa masih ada ketimpangan hak dengan PNS. P3K, ujar beliau, masih dianggap sebagai lapis kedua, padahal sama-sama ASN dengan PNS. PNS merasa posisinya lebih di atas P3K. Memang harus diakui masih ada dikotomi antara PNS dan P3K, padahal keduanya ASN yang diakui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara atau ASN, ungkap Ahmad kepada JPNN Minggu 9 Februari 2025. Dia menambahkan adanya perbedaan kesejahteraan dan jenjang karir P3K dengan PNS mendorong perjuangan forum-forum. Dari pengamatannya, ada 3 agenda besar yang diusung forum-forum ASN P3K, yaitu 1. Minta masa kontrak sampai usia pensiun. Agenda ini menurut Ahmad masih dimungkinkan. Yang menggembirakan sudah ada Pemda yang merealisasikannya, seperti Kota Makassar dan sejumlah kabupaten atau kota di Sulawesi Selatan, Jawa Timur, dan lainnya. Kemudian yang kedua, minta jaminan pensiun. Jaminan pensiun juga sangat memungkinkan. Ahmad mengatakan ini ditandai adanya pembahasan RPP soal gaji dan pensiun ASN, PNS, dan P3K. Kami sejak diangkat menjadi P3K sudah dipotong untuk jaminan hari tua atau JHT. Namun ini berbeda dengan pensiun PNS, tutur beliau. Kemudian yang ketiga yaitu minta migrasi dari P3K ke PNS. Permintaan ini menurut Ahmad di antara mungkin dan tidak. Sebab
untuk migrasi ke PNS harus lewat revisi salah satu pasal di Undang-Undang ASN tahun 2023. Revisi Undang-Undang ASN 2023 butuh waktu panjang dan perlu pengorbanan besar untuk pengawalnya, cetus beliau. Yang paling realistis, ujar beliau, meminta aturan pensiun bagi P3K dengan mengacu pada Undang-Undang ASN atau ada aturan tersendiri. Dia menyarankan agar forum-forum ASN P3K lebih fokus pada perjuangan, jangan hanya sebatas konsep. Ahmad membandingkan perjuangan honorer K2 melalui Kongres, melegalkan forum dengan SK Kemenkumham, bertemu eksekutif dan legislatif di pusat dan lainnya. Apapun kebijakannya, semua tergantung pada kemampuan dan kemauan daerah masing-masing. Pungkas mantan koordinator wilayah Perkumpulan Honorer K2 Indonesia atau PHK2I Provinsi Jawa Tengah ini. Kita berdoa saja supaya agenda-agenda tersebut, artinya ada 3 agenda besar, segera kita usahakan dan dapat direalisasikan oleh pemerintah melalui Menpan RB maupun BKN, agar para rekan-rekan P3K di seluruh Indonesia sama atau sejajar dalam arti pendapatan dan status seperti halnya PNS. Nah, demikian tadi informasi yang dapat kami sampaikan, informasi sekaligus kabar gembira untuk para tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K terkait dengan nasib dan kesejahteraan selanjutnya tenaga honorer yang diangkat menjadi P3K di tahun 2025 ini, yaitu mengenai forum-forum ASN P3K punya 3 agenda besar. Semoga informasi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan tenaga honorer semuanya. Di akhir video, kami mengucapkan banyak terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.